Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Syamsul Nahar MAG, lahir tanggal 19 Juli tahun 1958, 65 tahun yang lalu, dari pasangan ayah Abdul Hasan Sukimin sebagai seorang mandor perkebunan dan ibu Saniem sebagai ibu rumah tangga. Dan saya dibesarkan di desa Semencirim, kemudian saya dipindahkan ke desa sebelah yaitu desa Medan Kriwo, masih dalam kecamatan yang sama. Saya berpendidikan dimulai dari SD Negeri Medan Kriwo selama 6 tahun, kemudian itu pada pagi hari, kemudian pada sore harinya juga saya masuk di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasliyah sampai dengan tamat. Setelah itu barulah saya masuk ke sekolah lanjutan, yaitu pendidikan guru agama Al-Wasliyah di Kota Binjai selama 6 tahun, dan setelah itu melanjutkan ke S1 di Fakultas Tarbiyah, waktu itu masih IAIN Sumatera Utara Medan, dan pada tahun 1978, dan pada tahun 2009 baru saya masuk ke pasca S2 di perguruan tinggi yang sama, yaitu di IAIN Sumatera Utara Medan waktu itu. Sedangkan saya S3 saya dilanjutkan pada tahun 2010, ya, ada tahun 2010 di Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, dan selesai pada tahun 2016 yang lalu. Saya menikah dengan seorang perempuan bernama Dr. Anda Hajah Nur Afifah Ismail, dan dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama bernama Dian Azhari Sam, yang kedua namanya Abdi Mubarak Sam, dan yang ketiga namanya Arfil Sultani Sam. Dan ketiga-tiganya sudah menikah dan berumah tangga, dikaruniai anak. Tiga-tiganya sudah dikaruniai anak, dan saya sudah memiliki 4 orang cucu. Saya mulai mengabdikan diri sebagai pendidik di dunia pendidikan Islam itu sejak saya masih di bangku pendidikan guru agama, masih tingkat SLTA. Ketika itu saya kelas 6 PGA di Al-Wasliyah Binjai. Saya sudah diberikan tugas untuk mengajar di kelas 4 PGA di bawahnya. Kemudian setelah S1 selesai pada tahun 78, kemudian saya masuk menjadi pegawai negeri dan terima pada tahun 1983 menjadi PNS di SMP Negeri Sipispis, Kabupaten Deli Serdang waktu itu. Kemudian saya mengundurkan diri dari sebagai pegawai negeri di SMP Negeri Sipispis. Saya pindah ke Aceh di Langsa karena di sana ada pesantren yang dikelola oleh, kebetulan mertua saya yang mengelola itu sebagai kiainya di sana, di pesantren itu. Dari mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 2000 saya berkiprah sebagai pendidik di pesantren tersebut, pesantren Madrasatul Quran Bustanul Ulum Langsa, selama 15 tahun. Kemudian di sana saya juga berupaya untuk masuk pegawai negeri lagi, karena tadi sudah berhenti, mengundurkan diri sebagai PNS di Sumatera Utara sebagai guru pendidikan Islam, pendidikan agama Islam di SMP negeri. Akhirnya di Aceh di Langsa pada tahun 1990 saya berkesempatan untuk mengikuti tes menjadi pegawai negeri sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Langsa. Dan 3 tahun atau 4 tahun kemudian saya dipindahkan menjadi guru kepala sekolah di Madrasah Pesantren Bustanul Ulum Langsa, Madrasah Aliyah, sebagai kepala madrasah yang diperbantukan dari Kemenak Provinsi Aceh. Nah, setelah itu barulah tahun 2000, ketepat 2000, saya pindah untuk menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Pada tahun 2003 saya menjadi dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Hari ini saya akan menyampaikan tema dengan judul Peta Jalan Pendidikan Islam, Pencerahan Peradaban. Dan alasan memilih judul tema itu adalah karena pendidikan Islam saat ini mengalami beberapa perubahan
di zaman era globalisasi ini, di era disrupsi, globalisasi dan modern, maka kita memerlukan peta jalan pendidikan Islam yang sesuai dengan zamannya. Dan itu ada beberapa petunjuk yang akan disampaikan dalam orasi nanti itu, antara lain adalah bagaimana kondisi pendidikan Islam saat ini dan bagaimana harapan pendidikan Islam akan datang. Kemudian beberapa poin penting yang akan disampaikan dalam orasi tersebut adalah beberapa poin penting yang urgen sekali untuk dibicarakan dalam peta jalan pendidikan Islam ini adalah, pertama adalah tentang dasar pendidikan Islam itu sendiri yang tentu tidak akan berubah dari semula sampai hari kiamat nanti, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian juga perlu dibicarakan tentang reaktualisasi tujuan pendidikan Islam yang mungkin barangkali selama ini telah berganti-ganti kurikulum, juga sangat berpengaruh terhadap peta jalan pendidikan Islam kita saat ini. Yang ketiga barangkali adalah bagaimana penjaminan mutu pembelajaran pendidikan Islam itu sendiri sesuai dengan era zaman ini yang akan datang. Dan beberapa poin penting berikutnya adalah tentang pemberdayaan pendidik di era ini, era akan datang, bahwa manusia itu akan berbeda pendidikannya pada masa yang akan datang. Sesuai dengan perkataan Sayyidina Ali bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kita saat ini sudah mulai memasuki zaman era globalisasi dan kita harus menyesuaikan diri dengan bagaimana pendidikan Islam untuk masa akan datang, dipersiapkan hari ini. Dan poin penting lainnya adalah bagaimana sarana dan prasarana pendidikan Islam sesuai dengan zaman ini dan akan zaman modern. Kemudian media pendidikan Islam juga bagaimana yang seharusnya. Di samping itu poin penting lainnya adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam. Itu juga perlu diarahkan sesuai dengan kondisi saat ini dan akan datang. Kemudian yang paling penting adalah akhirnya akan melahirkan bagaimana profil anak didik yang diharapkan menjadi anak didik yang sesuai dengan zaman ini dan akan datang, zaman era globalisasi ini. Saya berpesan, karena memiliki tanggung jawab moral sebagai guru besar di bidang pendidikan Islam, maka yang paling penting adalah bagaimana para orang tua dan stakeholder mempersiapkan diri secara matang untuk generasi mendatang dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan Islam sesuai dengan zamannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.